Selamat pagi anak-anak TK Kasih Yobel. Ibu Mei sangat senang hari ini kita bisa ketemu lagi. Kita akan renungan firman Tuhan bersama. Kita mau belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Anak-anak, Ibu Mei mau bertanya, kalau anak-anak itu bikin salah, apa yang akan kalian lakukan? Nah, contohnya ya, contohnya kalian merusak mainan dedek, apa yang kalian lakukan? Atau kalau tiba-tiba kalian menghilangkan barang punya mama atau papa, jadi barangnya mama atau papa itu hilang gara-gara kalian, apa yang akan kalian lakukan? Anak-anak, kalau kita bikin salah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui. Harus dengan jujur berkata bahwa ya, saya telah melakukan hal yang salah. Dan kemudian yang kedua adalah minta maaf. Minta maaf kepada mama, minta maaf kepada dede, minta maaf kepada koko, cici kalau kita sudah bikin salah. Dan yang ketiga adalah berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, pertanyaan Ibu Mei yang kedua, kalau kita berdosa, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Anak-anak, Tuhan Yesus bilang, kita ini kan manusia yang berdosa. Yang harus kita lakukan itu adalah bertobat. Apa itu bertobat? Anak-anak, apa sih sebenarnya bertobat itu? Jadi bertobat itu adalah waktu kita tahu, sekalipun kita masih kecil, kita ini adalah anak-anak yang juga punya dosa, anak-anak yang sudah bikin kesalahan dan itu membuat Tuhan sedih. Nah, karena kita tahu kita berdosa, kita mau bertobat. Artinya kita mau minta Tuhan mengampuni kita. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ini masih kecil, tapi saya juga tahu bahwa saya ini berdosa. Tuhan, tolong ampuni saya, bersihkan hatinya saya. Itu yang namanya bertobat. Nah, anak-anak, waktu kita berdosa, kira-kira Tuhan tahu atau tidak? Tahu, karena Tuhan tahu semuanya. Tapi kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus memberitahu kepada Tuhan? Anak-anak, jawabannya adalah karena Tuhan senang ketika kita berdoa kepada Dia. Tuhan senang ketika kita berbicara kepada Tuhan. Nah, Ibu Mei mau bacakan dari Matius 4, dari Alkitab, Matius 4 ayatnya yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi alasan kita bertobat adalah karena kerajaan surga itu sudah dekat. Apa itu maksudnya kerajaan surga sudah dekat? Artinya kerajaan surga sudah tiba. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada sangat dekat dengan kita. Tuhan ada di dalam hidupnya kita. Nah, karena kita tahu Tuhan ada dalam hidupnya kita dan Tuhan tidak suka kepada dosa, maka kita bertobat. Kita mau tinggalkan dosa-dosanya kita di belakang. Kita tidak mau lagi lihat-lihat dia. Kita tidak mau lagi cari-cari dosanya kita. Nah, makanya anak-anak, setiap pagi anak-anak itu mandi. Bahkan setiap sore anak-anak juga mandi. Kenapa sih kita harus mandi 2 kali sehari? Karena kita keringat, karena kita kena debu, jadinya kita kotor. Karena kita kotor, maka kita butuh mandi. Nah, sama anak-anak, karena kita tahu kita ini manusia yang gampang sekali bikin dosa, maka kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya kita. Nah, anak-anak,
kita coba hafalkan ayat hafalan kita ya, dari Matius 4 ayat yang ke-17. Oke? Matius 4 ayat yang ke-17. Begini. Bertobatlah. Ikut Ibu Mei ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bisa? 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Anak-anak sendiri. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Good. Bagus anak-anak. Tetap semangat ya. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikut Ibu Mei berdoa. Tuhan Yesus, ini saya masih kecil, tetapi saya berdosa. Tuhan Yesus, tolong saya untuk bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Selamat bersekolah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Bu Jela mau ajak anak-anak senang-senang kecil ya. Kita mau lompat dengan satu kaki. Sebelum belajar, Ibu Jela mau ajak anak-anak melompat dengan satu kaki. Ayo, sekarang kita ingatkan badannya dulu. Ya, buka tangannya. Terus kita angkat kaki kirinya. Lalu tangan ini kita pegang di sini. Oke, kita hitung, kita lompat sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, anak-anak, selamat mencoba di rumah. Selamat pagi. Pagi. Ya, hari ini kita mau belajarnya di tempat yang berbeda. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Sudah siap belajar? Sudah, kita naik ke atas yuk. Yuk, kita kasih Bu Jela yuk. Nah, anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar bersama Ibu Ros tentang cara perkembangbiakan dari hewan. Hewan itu berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Kemarin belajar sama Ibu Ros tentang cara berkembang biak hewan yang bertelur. Ada apa saja Ibu Jela kemarin? Ikan, burung, sejenis kayak angsa, bebek, itu mereka bertelur, berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, anak-anak tahu nggak sih berkembang biak itu apa sih sebenarnya? Berkembang biak itu artinya menambah keturunan, jadi memperbanyak keturunan. Kalau manusia berkembang biaknya itu dengan cara melahirkan. Jadi mama papa menikah, lalu hamil dan melahirkan anak-anak, gitu kan? Kayak Ibu Bunga punya mama papa, Ibu Jela punya mama papa, Ibu Bunga menikah dan Ibu Bunga juga punya anak, Ibu Bunga melahirkan anak. Cara manusia berkembang biak itu dengan cara melahirkan. Kalau binatang disebutnya itu beranak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang binatang yang berkembang biak dengan cara beranak. Jadi, kalau hewan yang beranak itu, Ibu Bunga mau kasih contoh hewan yang beranak itu seperti anjing. Anak-anak di rumah punya anjing nggak? Pasti ada yang punya. Ibu Bunga juga piara anjing. Terus ada juga kucing. Tiba-tiba nanti Toto ada anak kucingnya. Bagaimana sih dia? Dia hamil, lalu dia melahirkan. Tapi kalau binatang sih bukan disebut melahirkan
Lalu binatang apa lagi Bu Jela yang beranak? Ada sapi, Sapi, apa lagi? ada kambing, Kambing, apa lagi? ada kerbau. Kerbau. Tadi Bu Jela udah sebut sapi, kambing, kerbau, Ibu Bunga sebutnya anjing sama kucing. Anak-anak di rumah Ibu Bunga mau kasih tugas nih. Anak-anak cari binatang yang berkembang biaknya dengan cara beranak. Wah, anak-anak harus tahu nih bedakan mana sih binatang yang bertelur dengan binatang yang beranak. Jadi nanti anak-anak, mama, papa kirimkan videonya ya ke Ibu Bunga, Ibu guru yang lain juga. Jangan lupa nanti anak-anak kirimkan videonya ya. Anak-anak menyebutkan nama-nama binatang yang berkembang biak dengan cara beranak paling sedikit 3. Lebih dari 3 boleh. Berarti anak-anak pintar, bisa mencari, bisa membayangkan waktu melihat, wah binatang ini beranak atau bertelur. Jangan lupa ya, Ibu gurunya tunggu. Ya, anak-anak lihat Ibu Bunga ada bawa apa ini? Ibu Bunga bawa gelas, tapi ada isinya. Ini ada air di dalamnya. Dan Ibu Bunga punya penghapus. Dan Ibu Bunga juga punya kapas. Kita mau ngapain sih? Coba pegang dulu ya. Hari ini anak-anak kita mau belajar membedakan benda berat dan ringan. Mana sih benda berat? Mana sih benda yang lebih ringan yang mana? Lebih berat yang mana? Nah, kita mau praktek. Nanti anak-anak di rumah praktek ya. Mama papa tolong direkam dan kirimkan. Ibu Bunga hanya memakai penghapus dan kapas saja. Caranya anak-anak taruh dulu ini penghapus. Anak-anak masukin ke dalam gelas ya. Anak-anak masukin ke dalam gelas. Ibu Bunga masukin ke dalam gelas. Nah, anak-anak boleh lihat. Ini penghapusnya ada di mana? Ada di bawah. Berarti dia tenggelam. Nah ya, lalu Ibu Bunga punya kapas nih. Kapas ini Ibu Bunga masukin ke dalam gelas. Anak-anak lihat apa yang terjadi sama si kapas. Kapas itu terapung. Dia berarti lebih ringan dibanding si penghapus. Memang sih nanti dia lama-lama dia akan tenggelam karena kapas ini dia menghisap air menjadi lebih berat. Tapi kalau kita baru taruh saja dia di atas ini, dia mengapung seperti ini. Dia mengapung. Tapi lama-lama dia bisa tenggelam, bukan berarti dia berat ya, anak-anak ya. Hanya karena dia menghisap air, jadi membuat dia lebih berat. Tapi kalau benda yang lebih berat itu adalah penghapus. Jadi penghapus lebih berat dibanding kapas. Anak-anak praktekkan di rumah dan mama papa silakan kirimkan ke ibu gurunya. Selanjutnya, anak-anak ambil buku paket rekreasi. Anak-anak buka di halaman 10. Anak-anak lihat di sini ada gambar kereta api. Tugas anak-anak adalah yang pertama, anak-anak menghubungkan garis putus-putusnya menjadi sebuah garis utuh. Ya, jadi gambar kereta api ini nggak putus-putus garisnya, semua gambarnya menjadi satu. Lalu yang kedua, anak-anak menulis kata kereta api di bagian bawah ini. Ada K dengan A. Berarti anak-anak harus melengkapi huruf apa yang hilang dan menjadi sebuah kata kereta api. Selanjutnya, yang ketiga, tugasnya anak-anak mewarnai. Jadi satu tugas ini anak-anak punya 3 tugas. Menghubungkan garis, menulis nama dari benda ini, lalu anak-anak mewarnai. Tidak susah kan pastinya? Anak-anak lakukan ini dengan baik sehingga hasil gambar kalian nanti juga hasilnya yang terbaik. Tugas selanjutnya anak-anak Ibu Bunga kasih tugas untuk mewarnai gambar apa? Tada! Gambar apa ini? Ya benar, anak-anak mewarnai gambar bebek. Warnai dengan rapi, jangan marah-marah. Tadi kereta api disuruh warnai, sekarang bebek disuruh warnai. Tidak apa-apa supaya tangannya itu terlatih, tidak cepat capek waktu menulis. Ya, Ibu Bunga mau rangkum pembelajaran kita hari ini. Hari ini anak-anak tadi di awal sudah senam dulu, bukan senam sih, tapi anak-anak olahraga. Ngapain tadi Bu Jela? Lompat dengan
satu kaki. Iya, melompat dengan satu kaki. Anak-anak pasti bisa melompat dengan baik dibanding Ibu Jela. Ibu Jela sudah lebih tua dari anak-anak, begitu kan? Terus anak-anak lebih sehat badannya. Bukan Ibu Jela suka sakit sih, bukan. Tapi anak-anak kan masih muda. Anak-anak punya tenaga lebih kuat. Anak-anak bisa lompatnya dengan lebih semangat lagi ya, anak-anak ya. Lalu setelah anak-anak melompat dengan satu kaki, anak-anak tadi kita belajar juga tentang hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Anak-anak sudah menyebutkan nama-nama hewannya pastinya dan mengirimkan ke ibu guru. Lalu kita juga sudah praktek, anak-anak juga sudah lakukan di rumah pastinya, membedakan benda yang berat dan ringan. Jangan lupa videonya juga ibu guru tunggu. Lalu anak-anak mengerjakan tugas di buku pakai rekreasi, menghubungkan garis, menulis nama benda dan diwarnai. Selanjutnya yang terakhir tadi anak-anak juga mewarnai gambar bebek. Wah, senang sekali hari ini Ibu Bunga bisa belajar bersama anak-anak. Dan saatnya kita mau tutup pembelajaran kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Bapa